Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas lanjutan tentang bentuk aljabar ya. Langsung aja yuk kita lihat. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu adalah bentuk pemangkatan. Di sini kita lihat dulu, di sini ada bentuk pemangkatan yang seperti dalam kurung X ditambah Y. Dalam pangkatnya ada huruf N kecil di situ ya. Nah, bisa menjadi gini. Sehingga X ditambah Y pangkatnya 0 itu sama dengan 1. Kemudian X tambah Y pangkatnya 1 itu adalah X tambah Y. Kemudian X ditambah Y dalam kurung pangkatnya 2 itu menghasilkan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, jika X tambah Y pangkat 3 menghasilkan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2Y, kemudian ditambah 3XY kuadrat dan ditambah Y pangkat 3. Oke, itu yang kalau dalam kurungnya X ditambah Y ya, X tambah Y. Sedangkan kalau yang X dikurang dengan Y pangkat N akan menghasilkan X kurangi Y pangkat 0 itu sama nilainya 1. Sedangkan X minus Y atau X dikurangi Y pangkat 1 itu menghasilkan X dikurangi Y. Sedangkan X dikurangi Y pangkat 2 menghasilkan X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat. Sedangkan kalau yang X dikurangi Y pangkat 3 menghasilkan X pangkat 3 dikurangi dengan 3X pangkat 2Y ditambah 3XY kuadrat dikurangi dengan Y pangkat 3 gitu ya. Jadi ini sesuai dengan aturannya gitu ya. Di sini biasanya hanya berbeda di bagian plus dan minusnya saja gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya nih. Di sini ada 2X pangkat 3 ya. 2X pangkat 3 berarti boleh kita tulis seperti ini. 2X dikali 2X dikali 2X. Jadi 2X-nya ada 3 kali ya. Ada 3 kali. Nah, berarti ditulis 2X kali 2X, maka hasilnya 4X kuadrat. Kemudian dikalikan lagi dengan 2X, maka hasilnya yaitu adalah 4 dikali 2 itu adalah 8. Kemudian X pangkat 2 dikalikan dengan X menghasilkan X pangkat 3. Jadi 2X pangkat 3 menghasilkan 8X pangkat 3. Gitu, mudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang lebih rumit lagi nih. Di sini ada X ditambah 2Y. Nah, dipangkatkan dengan 2. Berarti boleh kita tulis seperti ini ya. X plus 2Y dikali dengan X plus 2Y. Jadi, X plus 2Y-nya itu ada 2 kali gitu ya. Jadi tergantung dengan pangkatnya. Kalau pangkatnya ada 2, ya ditulisnya 2 kali. Tapi kalau pangkatnya ada 3, seperti yang di atas, berarti ditulisnya juga 3 kali. Jadi tergantung pangkatnya ya, ada berapa. Nah, di sini kebetulan pangkatnya ada 2. Jadi boleh kita tulis dengan operasi perkalian yang di video sebelumnya ya, yaitu adalah X dikalikan dengan X. Nah, menghasilkan X dikali X gitu ya. Nah, terus X dikali dengan 2Y. Nah, kita tulis X dikali dengan 2Y. Nah, kita tambah lagi 2Y dikali dengan X. Jadi kita tulis 2Y dikali X. Nah, kemudian kita kali lagi 2Y dikali dengan 2Y. Nah, kita tulis 2Y kali 2Y gitu ya. Nah, kalau sudah ditulis segini, jadi kita operasikan dulu gitu ya. X dikali X menghasilkan X kuadrat. X dikali 2Y menghasilkan 2XY. Sedangkan 2Y dikali X itu sama, yaitu hasilnya 2XY. Sedangkan 2Y dikali 2Y menghasilkan 2Y kuadrat gitu ya. Nah, di sini ada banyak variabelnya ya.
Nah, ada banyak suku juga di sini. Nah, kita tentukan mana yang sukunya sejenis atau sukunya sama. Nah, di sini di sebelah sana ada x kuadrat. Nah, dilihat di antara teman-temannya apakah ada x kuadrat juga? Nggak ada ya, maka kita tulis lagi x kuadrat. Sedangkan yang 2xy ditambah 2xy, nah variabelnya sama, yaitu adalah xy. Maka 2 ditambah 2 hasilnya 4, sedangkan xy itu adalah satu variabel, artinya variabelnya sama, jadi kita tulis 4xy gitu ya. Kemudian 2y kuadrat di sini hanya ada satu, 2y kuadrat saja, maka kita tulis lagi. Gitu ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Nah, pemfaktoran bentuk aljabar ini ada 4 jenis ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah faktorisasi dengan sifat distributif. AB ditambah AC sama dengan A dikali B ditambah C. Nah, faktornya ini adalah A dan B ditambah C. Nah, dilihat lagi, di sini ada AB dikurangi C sama dengan A dalam kurung B dikurangi C. Nah, faktornya ini adalah A dan B kurangi C. Nah, kita lihat aja langsung contohnya. Nah, di sini ada 3x pangkat 2 ditambah 6x. Nah, kita tulis seperti ini ya kalau diuraikan. Berarti 3x pangkat 2 itu adalah 3x dikali x. Kemudian ditambah 6x itu jika diurai yaitu adalah 3x dikali 2. Nah, berarti karena di sini 3x-nya di sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah sama, jadi ada 3x di sebelah kiri dan 3x di sebelah kanan, maka kita tulis saja satu yaitu yang 3x. Nah, berarti 3x dikali dalam kurung x ditambah 2 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktorisasi bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat dan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Nah, di sini seperti ini contohnya, ketika ada x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat itu sama dengan x ditambah y pangkat 2 gitu. Jadi kalau pangkat 2 berarti xy dikali xy gitu ya. Kemudian ada x kuadrat dikurangi 2xy ditambah y kuadrat. Maka bisa ditulis yaitu adalah x min y kuadrat gitu ya. Nah, kita langsung aja ke contoh. Di sini ada x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Nah, jika diurai, x kuadrat itu adalah x pangkat 2. Sedangkan yang minus 6x jika diurai itu adalah minus 2 dikali x dikali 3. Nah, kemudian yang 9 itu jika diurai itu adalah 3 pangkat 2. Nah, sehingga menghasilkan x dikurangi 3 pangkat 2. Selanjutnya yaitu adalah faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat. Nah, di sini ada x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, di sini bentuk selisih kuadratnya itu adalah x ditambah y, kemudian x dikurangi y. Nah, langsung masuk ke contoh deh ya. Di sini ada x kuadrat dikurangi 49. Nah, jika ditulis seperti ini, hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Nah, sehingga bisa ditulis x plus 7 dikali x minus 7. Nah, lanjut yang keempat dan yang terakhir yaitu adalah faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan a nilainya itu adalah 1. Nah, kita bisa lihat di sebelah sini itu ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, a disebut dengan koefisiennya si x kuadrat. Jadi yang berisi angka seperti angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang si bx, b ini disebut dengan koefisiennya si x. Artinya si b ini bisa berisi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan cacah ya. Kemudian yang c ini disebut dengan konstanta. Artinya konstanta yaitu adalah tidak memiliki variabel. Tidak seperti A dan B yang punya variabel x kuadrat atau x. Nah, di sini juga ada rumusan
Ketika x kuadrat dikurangi bx ditambah c, maka yaitu adalah x ditambah r dan x dikali s. Seperti itu. Nah, jadi r ditambah s itu adalah b, x dikali s itu adalah c. Nah, kita lihat langsung aja contohnya ya. Di sini ada x kuadrat ditambah 6x ditambah 8. Bisa dilihat di sebelah sini. Jadi yang x kuadrat itu variabelnya adalah x kuadrat, sedangkan koefisiennya itu adalah 1. Nah, kenapa bisa 1? Karena di sini hanya tertulis x kuadrat, atau 1 dikali x kuadrat itu sama dengan x kuadrat gitu ya. Kemudian yang 6x itu sebagai bx, yang 8 ini sebagai konstanta. Nah, di sini 6 dan 8 itu harus kita cari dulu pengkali dan penjumlahannya yang sama. Nah, kita lihat di sini 6 itu hasil penjumlahan dari 2 ditambah 4. Jadi ada angka 2 dan 4. Nah, kemudian 8 ini juga hasil perkalian antara angka 2 dan 4. Jadi yang bagian bx dan bagian c atau bagian konstantanya itu harus dijumlahkan dan dikalikan dengan angka yang sama. Jadi ketika 2 ditambah 4 itu hasilnya 6. Jadi kita menggunakan angka 2 dan 4. Kemudian untuk menghasilkan angka 8 kita juga menggunakan 2 dan angka 4. Berarti 2 dikali 4 gitu ya. Jadi yang bagian bx itu di bagian ditambah 2 ditambah 4, sedangkan 8 itu adalah perkalian, artinya 2 dikali 4 gitu. Jadi bisa ditulis x ditambah 2 dan x ditambah 4 seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk info atau mengalami kesulitan bisa hubungi ibu via WA ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.